Selamat pagi Bapak yang baik. Di pagi hari ini Tuhan, kami semua anak-anak SD Amal Kasih Cibinong akan mengawali hari ini dengan memuji nama-Mu, dengan berdoa, dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkati kami semua Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti chapel dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, mari Allah Roh Kudus teruslah bekerja dalam hati kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk anak-anak semuanya bangkit berdiri supaya lebih semangat. Kita mau angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Semuanya nyanyi pakai gerakan. Yuk semua bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari anak-anak semua, Bu Vero undang anak-anak semua untuk duduk kembali, menyiapkan hati masing-masing. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pimpin kami dalam membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang terang, hati yang nyaman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kali ini firman kita dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 13. Temanya milikku untuk Tuhan. Buat dibacakan ya. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang ke rumah kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana dan masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Amin. Nah, anak-anak, ini ceritanya tentang perempuan Sunem. Perempuan Sunem itu adalah perempuan yang kaya, ya, yang hidup di zaman Raja Yoram, Raja Israel, dan dimana pada waktu itu nabi-nabi Allah itu hidupnya mengandalkan belas kasih, ya. Nah, kali ini kita bicarain tentang perempuan Sunem ini yang punya iman yang besar, yang perlu kita teladani ya, karena dia orang kaya tapi dia mau melayani, mau memberikan hartanya untuk melayani nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan. Mungkin sih kita dalam hati berpikir, wah kalau orang kaya mah ngeluarin uang juga nggak apa-apa, uangnya banyak gitu ya. Ya itu memang kita nggak bisa bilang salah, nggak bisa kita bilang enggak juga, enggak ya. Memang iya. Nah, yang jadi kita pikirkan ini banyak juga orang-orang yang memang punya kemampuan tapi tidak mau berbagi. Nah, yang jadi masalah itu intinya adalah mau nggak kita berbagi seperti perempuan Sunem ini.
Sengaja dia bikin sebuah kamar. Bukan cuma kamar, dilengkapi lagi dengan perabotan di dalamnya. Mungkin kalau zaman sekarang udah ada kasur, udah ada guling, udah ada bantal, udah ada lemarinya. Bahkan mungkin ya zaman sekarang namanya udah mulai panas ya, pakai AC. Bahkan mungkin disediakan juga makanannya. Ya mungkin kalau zaman sekarang ya kita belum pernah ketemu sama orang-orang yang berpetualang seperti itu ya. Nah, kita di sini dikatakan mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu dengan apa? Layani orang-orang yang ada di sekelilingmu. Melayani orang tuamu, melayani guru, melayani teman, melayani adik. Ayo berbagi. Ya, inti dari kita sekarang, cerita kita hari ini adalah milikku untuk Tuhan, berbagi untuk Tuhan. Oh, ngasih langsung ke Tuhan? Bukan. Ya, tapi melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, di sekitar kita. Kita punya enggak karakter berbagi itu dulu? Punya karakter berbagi enggak? Berbagi sama teman, berbagi barang boleh, berbagi nasihat boleh. Berbagi nasihat itu bagaimana? Berbagi nasihat itu kalau ada teman yang suka sekali terlambat mengumpulkan tugas atau bicara-bicara yang kurang sopan atau kurang pantas untuk anak-anak Tuhan, boleh tuh kamu berbagi. Kamu tegur dia, jangan bicara seperti itu dong, kan gak baik. Atau kalau ada temanmu yang mungkin pada saat ini sedang bersedih, sedihnya kenapa nih? Sedih gak ada teman. Kamu bisa berbagi waktumu dengan dia, telepon dia, ajak bicara. Kalau nggak bisa telepon, chatting dia, tanyain sedang ngapain. Kalau kata dia sedang sendirian, aku temenin ya, kita ngobrol ya, di telepon ya, boleh. Ya. Atau ada temanmu yang sedih nih, dia nggak tahu bener cara ngerjain tugasnya. Kamu tanya, kamu udah kerjain tugas belum? Bisa nggak ngerjainnya? Ya, jadi berbagi itu banyak cara ya. Atau ada temanmu mungkin yang saat ini dia itu sendirian di rumah, telepon dia, tanyakan dia sudah makan belum. Kalau katanya belum makan, mau nggak aku kirimin makanan ya? Jadi banyak ya anak-anak cara kita menunjukkan bahwa milik kita itu punya Tuhan. Mari dari kita kecil saat ini kita mempunyai niatan untuk berbagi. Berbagi dari apa yang kita punya. Ya, gak usah jauh-jauh ngirim ke luar negeri atau kemana. Kamu lihat tetanggamu, adakah memang yang perlu pertolongan kita? Lihat saudaramu, adakah yang perlu pertolongan kita, yang perlu kita lakukan yang buat menyenangkan dia? Karena kita harus sadari ya anak-anak, apapun yang ada kita miliki sekarang itu semuanya adalah milik Tuhan. Tubuh kita ini juga milik Tuhan. Mari kita pakai tubuh kita ini sebagai milik Tuhan. Kita ini cuma pinjem nih dari Tuhan nih badan ini. Berarti badan ini harus kita rawat. Kita jaga kesehatannya. Kita bersihkan tubuh kita. Kita kasih makanan yang sehat. Dan kita istirahatkan juga badan kita dan hati kita.
Ya, kalau memberi itu kita harus punya. Nanti deh, tunggu mama aku udah kaya ya, nanti aku tolong kamu. Enggak nunggu seperti itu sayang. Kalau ada memang temanmu yang kesusahan, atau saudara kita yang sedang kesusahan, mari kita tolong. Ya, atau mungkin kamu bisa bantu dia dengan doa. Ya, dan kalau sudah menolong itu ya nggak perlu juga ditunjukin ke orang lain. Tadi aku udah tolong dia loh. Ya enggak ya. Enggak seperti itu. Kalau kita sudah menolong orang lain, ya sudah. Enggak perlu orang lain tahu. Cukup Tuhan aja yang tahu. Karena apapun yang kita lakukan itu semuanya tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Ya. Anak-anak amal kasih Ibu Ani tahu adalah anak-anak yang sangat baik dalam hal memberi, apalagi untuk orang-orang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan pelayananmu, membutuhkan tenagamu, membutuhkan ketaatanmu. Ya, melayani Tuhan dapat kamu lakukan dengan baik, tanpa disuruh, tanpa perlu orang lain tahu. Ya, ingat, apa yang kamu punya sekarang ini adalah semuanya milik Tuhan. Mari anak-anakku yang terkasih, dari sekarang kita belajar berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi hati, berbagi pikiran untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbagi waktu dengan menolong orang tuamu, berbagi pikiran dengan membantu adikmu atau temanmu yang kesulitan mengerjakan tugas. Bisa juga berbagi waktu yang tadinya main game sampai 2 jam, 3 jam, 1 jam saja. Selebihnya temenin mama ngobrol, temenin adik main. Berbagi perhatian, jika memang kamu ada lebih, mari berbagi untuk orang lain. Karena satu ya, kalau kita sudah nolong orang lain, itu ada perasaan indah tersendiri yang ada di hati kita. Coba deh kamu lakukan ya. Kamu lakukan, misalkan kamu memberi sesuatu nih kepada orang lain. Entah mungkin kepada mama, kepada papa, kepada teman, kepada guru, pada siapapun. Kalau kamu sudah memberikan sesuatu, ada rasa senang di hati kita. Aku senang tadi udah ngasih, tuh ya. Pasti ada rasa senang. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia itu selalu ingin melakukan yang baik, atau bisa dikatakan selalu ingin jadi pahlawan. Ya. Gak ada seorang pahlawan yang melakukan tugasnya dengan sedih, gak ada. Kalau sudah melakukan sesuatu hal pasti dia senang. Ya, karena memang hal yang diberikan Tuhan kepada manusia itu adalah manusia itu pada dasarnya ingin memberi. Cuma kadangkala suka dikalahkan oleh egois dan rasa sayang kalau ngasih gitu. Sayang masa ini buat dia. Ngapain sih aku doain orang lain? Seperti itu kadang suka muncul ya. Godaan-godaan yang gak baik itu kadang yang suka muncul. Nah mari dari firman kita hari ini, bayangkan ya, dari zaman dahulu aja tuh firman Tuhan itu mengingatkan tuh selalu memberi, selalu berbagi, melayani dengan tanpa syarat apapun, tapi melakukan semuanya untuk menyenangkan hati orang lain. Tapi dengan catatan, menyenangkan orang lain dengan perbuatan yang baik, bukan menyenangkan orang lain dengan perbuatan yang tidak baik. Percayalah, jika kamu melakukan suatu kebaikan, akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Apalagi kalau kita tanamkan bahwa tubuh kita, apapun yang kita punya saat ini adalah milik Tuhan.
Sekali lagi Ibu Ani tekankan, mari kita belajar berbagi kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Amin. Ya, amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan tutup chapel di pagi ini dengan berdoa. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Anak-anak semua ikut nyanyi dengan sungguh-sungguh. Yuk, ku nyanyi haleluya. Mari anak-anak, kita semua bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Engkau telah menolong kami, Engkau telah menyertai kami dalam chapel pada pagi ini. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, kami anak-anak-Mu menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang lebih taat lagi Tuhan. Menjadi teladan dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa untuk kegiatan belajar kami sepanjang hari ini. Tuhan boleh memberkati kami supaya dapat memahami materi dengan lebih baik lagi. Tuhan juga boleh berkati guru kami yang akan menyampaikan pelajaran. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan boleh berikan kesehatan, boleh berkati selalu. Kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, chapel hari ini cukup sampai di sini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.